Ngapain mabuk nyetir lagi? Kan party anak muda. Nanti kalau ada apa-apa sama Dara, itu aku yang akan tanggung jawab. Apa kamu akan menikahiku? Ya boleh. Kamu melihat aku sosok yang tanggung jawab nggak dari awal? Tiga, dua, satu, Bieber yuk. Mungkin memang ada beberapa ciri-ciri orang bertanggung jawab itu bisa kelihatan di depan. Iya sih. Tapi ada kalanya juga bentuk tanggung jawab atau sifat tanggung jawab itu kita baru lihat tuh setelah ada kasus atau setelah ada kejadian, karena nggak semua orang itu mau mengeksposisi sifat tanggung jawabnya tuh di awal itu loh. Iya sih benar. Tapi benar nggak sih ini aku tanya juga ya. Ada yang bilang sifat tanggung jawab seorang laki-laki itu bisa sedikit lah kelihatan itu dari dia paling nggak misalkan mau jemput anak kita, dia permisi dulu pamit ke kita. Om, tante izin ya ngajakin Kansa misalnya, Kansa untuk main. Terus kita nanya misalnya kemana, ke sini, oke. Nanti diantar lagi, terus dia diantar pulang, oh ini ya ini. Jadi kayak kepasrahin itu loh, dari hal-hal simpel kayak gitu. Iya atau enggak sih menurut kamu? Kalau kamu tanya aku ya jelas iya. Maksudnya dari hal yang sepele itu bisa terlihat. Iyalah orang mau, ya yang jelas kan kita mau ngajak main anak orang, entah nonton, entah makan, entah apa. Tapi kan yang jelas apalagi itu posisi masih sekolah, masih remaja gitu. Itu kan masih kamu nih ceritanya kamu adalah tanggung jawab orang tua kamu, ya kan. Sementara Betul. saat kamu pergi keluar rumah, orang tua kamu kan nggak bisa kontrol, Yes. ya nggak bisa mengawasi kamu, Yes, gitu. betul. Nah, karena di situ aku yang ngajak, terutama aku yang ngajak ya, ya aku akan jemput kamu dan aku akan pamit ke orang tua kamu. Aku juga harus pamit ke orang tuaku gitu ya. Tapi aku juga pamit ke orang tua kamu. Kalau misalkan itu posisinya adalah janjian kamu harus benar-benar pamit dan kamu harus benar-benar meyakinkan ke orang tua kamu itu kamu dengan siapa kamu pergi, ya kalau perlu ini kamu kasih kontaknya aku ke orang tuamu. Misalnya bukan aku nggak jemput nih, misalnya kita ketemuan di kampus misalnya, ya itu maksudnya kayak berarti pulangnya telat ya, soalnya mau ada beli buku dulu sama ini misalnya sama gitu ini ya. sama ini, kalau perlu justru malah nih kontaknya ini, kalau misalkan nanti aku nggak bisa dihubungin apa HP ku mati atau apa, bisa hubungi dia gitu. Ada orang yang dipasrahkan ke orang tuamu gitu. Nah, kalau aku sudah kenal dan sudah punya sama-sama kontaknya, bisa juga mungkin walaupun nggak bisa ketemu, itu bisa juga izin lewat WhatsApp misalnya, SMS atau telepon gitu. Ya Iya itu salah satu bentuk tanggung jawab, iya. Cuma kan gini, yang tadi tuh bisa jadi ya itu sudah menjadi bagian dari ritualnya si orang itu untuk pamit. Tapi untuk jika ada masalah besar, itu kan belum tentu orang itu akan bertanggung jawab gitu loh. Iya sih, benar juga sih. Ya at least dia udah ini ya, paling enggak tuh dia udah punya gerbang awal ciri-ciri tanggung jawab ya. Tapi itu belum pasti juga kalau dia dapat masalah dia akan bertanggung jawab seperti itu. Nah, itu gimana ya kira-kira? Ya tapi paling enggak kan adalah indikasi tanggung jawab di awal daripada enggak gitu. Iya. Ya. Daripada yang selonongan gitu. Kan ada juga loh gak sedikit kan yang tiba-tiba jemputnya di gang gitu, di depan perumahan gitu kan juga bisa. Kalau aku gimana? Maksudnya kamu melihat aku sosok yang tanggung jawab nggak dari awal gitu? Iya sih. Pamit ke orang tua. Mungkin sedikit cerita, bahkan kita sebelum berstatus pacaran gitu, aku minta izin dulu kok ke orang tuanya, ke papanya Dara. Buat mau ngajakin pacaran gitu ya? Jadi ceritanya adalah aku kebetulan papanya Dara sedang ada di Jogja dan berkesempatan untuk ketemu. Ya. Nah disitulah, jadi sebelumnya tuh kami deket tapi belum pacaran ya. Kita tidak ada status apapun gitu. Iya. Nah terus ya udah komit sih, maksudnya punya komit gitu gak sih? Ya udah tahu kalau saling sayang gitu. Nah cuma aku memang tidak menganggap bahwa sebuah status itu penting saat itu kan. Cuma kayaknya kamu menurutmu penting ya. Oke, itu sesi sendiri ya. Sesi sendiri nanti.
Oke, ntar aku yang kayak nguber-nguber lagi ke enggak, bukan, itu enggak ada. Itu cara menjaga ya, mungkin itu sih. Ya, nanti kita akan ada obrolan sendiri ya teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk meyakinkan diriku juga ya istilahnya, dan di sini kan mumpung ketemu nih ada orang tuanya Dara nih. Aku datang ke rumahnya, terus kemudian aku bilang ke papanya Dara, aku memperkenalkan diri. Ingatnya aku cuma memperkenalkan diri. Yeah. Jadi Bapak, kenalkan saya Harli Yoga Pradana. Ini nomor HP saya, ini latar belakang saya, ini saya orang sini, saya kuliah di sini, bla 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 bla. Oh gitu ya dulu. Iya. Aku nggak ikut. Ya kan kamu di atas. Iya. Kamu pokoknya aku memperkenalkan diri lengkap ya, biodata dan segala macam, tapi informal ya, bukan yang terus kayak lamaran pekerjaan yang kasih CV dan tapi boleh juga loh. Tapi boleh juga sih dicoba ya. Lucu. Itu terus aku bilang bahwa aku sama anak bapak ya saat itu, aku sama Dara itu ada kedekatan ya. Kami dekat Pak gitu, kayak menjadi teman yang sangat dekat gitu, dan kemungkinan dan rencananya ke depan akan lebih dekat lagi. Jadi saya akan mohon izin, pokoknya nanti kalau mau cari Dara, misalnya Dara mungkin nggak bisa dihubungi, Bapak bisa hubungi saya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan artinya di sini kan kalau dari mulainya aja seperti itu, artinya kan aku juga di sini tertuntut untuk punya tanggung jawab bahwa nanti kalau ada apa-apa sama Dara, itu aku yang akan tanggung jawab gitu. Iya. Ya kan, artinya dari situ aku jadinya jadi lebih hati-hati dong. Aku nggak mau Dara tuh ada apa-apa, karena aku juga nggak mau terus kemudian yang tertuntut gitu kan, tertuntut dengan ulahku yang mungkin sembarangan atau apa. Nah, jadi di situ aku akan lebih hati-hati sih. Dari situ dari cara mulai hubungan yang seperti itu, aku pikir itu bisa membantu untuk hubungan yang lebih hati-hati sih. Ya, mungkin itu juga salah satu cara Tuhan ya, maksudnya cara Tuhan ya, cara alam semesta ini menunjukkan bahwa dari kisah Laura itu kita banyak banget bisa ambil pelajaran dari sana. Salah satunya gimana caranya kita lebih hati-hati dari wanitanya, dari laki-lakinya, gimana dia bertanggung jawab ya, harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya esensi laki-laki itu terjaga gitu loh. Ya dia di sini mau deketin cewek tuh dia harus punya tanggung jawab itu loh. Gak cuma semata-mata deketin doang, terus hahihi, giliran terjadi sesuatu lari gitu. Itu kan banyak banget terjadi kan. Tapi jarang juga yang ke blow up yang bisa sebesar ini. Tapi justru ya aku respect banget dan aku pelajari, dan terima kasih banyak Laura. Semoga kamu sudah damai di surga sana. Adalah gimana caranya, jadi kita jadi seorang wanita itu kita harus tahu porsi kita harus tahu, walaupun cita-citanya kita sebucin-bucinnya kita sama cowok bisa memagari diri kita, walaupun kita bucin atau gimana, tapi kita juga tuh berani loh untuk bersuara gitu. Kata-kata bucin tuh menurutku ada hal yang menarik dari situ. Apa tuh? 3, 2, 1. Terima kasih.